Ini adalah video bagian 3 kesalahan jenis 2 dalam pengujian hipotesis. Pembahasan akan melanjutkan prosedur penetapan besarnya kesalahan jenis 2 dengan menjawab pertanyaan lanjutan dari contoh kasus dalam rangka pengujian hipotesis tentang rata-rata populasi yang dipakai. Mari kita mulai. Disajikan dahulu ringkasan soalnya. Pertanyaan C menggunakan sampel sebesar 36 seperti pada pertanyaan A, namun sekarang dengan alfa sebesar 0,1 yang lebih besar daripada sebelumnya yang sebesar 0,05. Dengan semakin besarnya alfa, yang berarti semakin kecilnya 1 minus alfa, maka area gagal menolak semakin sempit atau semakin kecil, sehingga risiko membuat kesalahan jenis 2 juga mengecil. Untuk nanti diperbandingkan, besarnya beta error sebelumnya adalah sebesar 0,7416. Sangat disarankan Anda menyiapkan catatan 5 langkah penetapan beta dan membuat terlebih dahulu sketsa 2 buah distribusi sampling seperti yang dilakukan pada lembar terdahulu untuk dilengkapi nilai-nilai yang melekat pada gambar-gambar tersebut saat menyimak penjelasan berikut ini. Berdasarkan desain uji dua arah, maka daerah gagal menolak H0 ada dalam batas-batas minus dan plus Z alfa per 2. Kedua nilai kritis perlu diubah ke skala X bar berdasarkan distribusi sampling populasi yang sebenarnya. Kita mulai dari formula konversi ini. Perhatikan bahwa saat ini mu yang digunakan adalah mu yang ada di hipotesis 0, sehingga X bar 1 bisa dipindah ke kiri demikian itu. Masukkan nilai-nilai yang relevan demikian ini. Bedanya dengan nomor A adalah pada nilai Z sekarang, nilainya adalah plus dan minus 1,64 karena perbedaan pada significance level. Akan dihasilkan X bar 1 sebesar 387,45. Dengan cara yang sama, kita dapat menghasilkan X bar 2 sebagai berikut. Mula-mula X bar 2 dapat diperoleh seperti itu, sehingga menghasilkan X bar 2 sebesar 412,55. Sekarang kita akan mencari daerah gagal menolak H0 dalam rentang antara kedua nilai X bar ini, namun pada distribusi sampling dari populasi yang sesungguhnya. Sehingga besarnya beta adalah yang demikian ini. Digunakan formula konversi X bar ke dalam skala Z dengan mu yang benar atau true mu. Masukkan nilai-nilai yang sesuai untuk menghasilkan itu. Atau beta adalah probabilitas Z antara minus 2,95 dan 0,33. Sehingga besarnya adalah 0,6290 yang lebih kecil daripada beta pada pertanyaan A. Sedangkan power of the test-nya adalah 0,3710. Nah, perhatikan bahwa besarnya alfa atau probabilitas melakukan kesalahan jenis 1 dan besarnya beta atau melakukan kesalahan jenis 2 adalah berlawanan arah. Kenaikan pada yang satu akan menurunkan yang lain. Kita lihat sekarang contoh untuk kasus uji searah pada proporsi populasi. Ya, ini adalah penetapan kesalahan jenis 2 pada pengujian proporsi populasi. Kita akan mempelajarinya berdasarkan kasus contoh. Inilah contohnya. Silakan pause video Anda untuk memahami soalnya. Jadi, ada situasi P yaitu proporsi populasi yang sesungguhnya 0,36, namun dihipotesiskan sebagai H0 P0 minimal 0,4 atau lebih besar sama dengan 0,4. Pertanyaan pertama, tetapkan type 2 error dan power of the test dengan menggunakan sampel sebesar 196 dan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Pertanyaan kedua, pertanyaan yang sama namun untuk situasi ukuran sampel sebesar 144. Nah, perhatikan bahwa desainnya adalah untuk uji searah bawah, sehingga daerah penolakannya ada di sebelah kiri nilai kritis. Maka daerah gagal menolak ada di arah kanan nilai kritis. Sehingga beta merupakan probabilitas p-hat lebih besar daripada p-hat 1. Sebelum menjawab pertanyaan, dibuat ringkasan soal untuk dibawa ke lembar berikutnya. Kita lihat proses jawabannya.
Disajikan ringkasan soalnya. Dengan pernyataan bahwa H0 P lebih besar sama dengan 0,4, maka ini merupakan uji searah bawah. Pada tingkat keyakinan 95%, maka tolak H0 bila Z stat lebih kecil daripada minus 1,64. Ini distribusi sampling untuk situasi tersebut. Perhatikan bahwa dengan uji searah bawah, maka daerah penolakan hipotesis ada di kiri yang berwarna merah itu. Dan daerah gagal menolak H0 yang sebesar 1 minus alfa adalah di sebelah kanan yang berwarna biru itu. Dan mestinya kita sudah paham bahwa daerah gagal menolak berwarna biru itu ketika diterapkan untuk distribusi sampling dari populasi yang sesungguhnya yang nanti ada di bawahnya akan menjadi daerah beta yang diwarnai dengan merah. Jadi ingat, di bawahnya 1 minus alfa adalah beta, dan di bawahnya alfa yang berwarna merah itu adalah daerah 1 minus beta. Dalam skala p-hat, maka Z minus 1,64 akan menjadi berikut ini. Disiapkan garis horizontal untuk nilai p-hat dari Z sebesar minus 1,64 tersebut di bagian bawah. Panggil formula konversi ini. Ingat bahwa p-hat didistribusikan secara normal. Dan kita ubah formula konversi menjadi untuk p-hat 1 seperti itu. Sehingga diperoleh p-hat 1 yang demikian, maka diperoleh p-hat 1 sebesar 0,3426. Sebagaimana terlihat pada garis skala p-hat di bawah. Jadi besarnya beta error atau type 2 error adalah sama dengan probabilitas mendapatkan p-hat lebih besar dari 0,3426 pada distribusi sampling dari populasi yang sebenarnya, yang P-nya adalah sebesar 0,36. Dan sesuai pernyataan sebelumnya, maka ini merupakan luas di bawah kurva mulai dari p-hat sebesar 0,3426 ke kanan. Maka besarnya beta secara formulatif dapat dinyatakan seperti itu. Konversikan nilai p-hat ke dalam skala Z. Jadi masukkan nilai-nilai yang relevan ke dalam formula yang akan menghasilkan Z minus 0,5072 sehingga beta adalah 1 minus 0,3060 atau beta adalah sebesar 0,6940 sehingga power of the test-nya adalah 0,3060. Kita lanjutkan untuk pertanyaan B yang akan disajikan pada video bagian 4. Silahkan disaksikan.